Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anita Ramawati dengan NPM 2413025013 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video ini kita akan belajar tentang algoritma Bresenham dan midpoint dalam menggambar lingkaran, serta bagaimana cara mengimplementasikannya menggunakan HTML. Ketika kita menggambar lingkaran di komputer, kita tidak bisa langsung membuat bentuk sempurna seperti di kertas. Kita harus menentukan titik-titik piksel yang membentuk lingkaran. Nah, ada dua algoritma yang sering digunakan, yaitu algoritma Bresenham dan algoritma midpoint. Algoritma Bresenham adalah metode yang menggunakan pendekatan integer aritmetik untuk menggambar lingkaran dengan piksel-piksel yang paling mendekati bentuk lingkaran. Sedangkan algoritma midpoint yaitu metode yang lebih sederhana dan menggunakan penentuan titik tengah untuk menggambar lingkaran secara efisien. Di sini saya sudah membuat tabel lingkaran Bresenham-nya. Di tabel ini ada beberapa kolom penting. Kolom X dan Y ini menunjukkan koordinat titik yang akan kita gambar. Dan kolom D yaitu nilai keputusan untuk menentukan apakah titik berikutnya tetap di baris yang sama atau bergeser ke bawah. Dan untuk kolom X0 plus X, Y0 plus Y, X0 min X, Y0 plus Y, dan seterusnya ini menunjukkan titik-titik hasil perhitungan simetri dari algoritma Bresenham. Jadi kita menghitung koordinat titik di 1/8 lingkaran, lalu menggunakan simetri untuk mendapatkan titik-titik lainnya. Di sini saya sudah mengisi nilai awal X dan Y-nya. Untuk nilai X-nya yaitu 0 dan Y-nya ini 2. Selanjutnya kita mencari nilai D-nya. Kita menggunakan rumus ini. D sama dengan 3 dikurang 2 dikali R. R ini yaitu radius. 2 dikali 2, radius ini Y ya. 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi 3 dikurang 4 hasilnya 1. Selanjutnya kita mencari nilai X dan Y di bawahnya. Kita ada rumusnya, yaitu jika D kurang dari 0 maka Y-nya tetap, dan rumusnya yaitu D sama dengan D plus 4 dikali X plus 6. X ini selalu increment, jadi bertambah 1. Selanjutnya yaitu jika D lebih dari 0 maka Y-nya berkurang, menggunakan rumus D sama dengan D plus 4 dikali X dikurang Y ditambah 10. Ini kan min 1, jadinya kurang dari 0, maka kita menggunakan rumus ini. Kita tulis X-nya dulu. X-nya ini increment kan, jadi 0 ditambah 1 hasilnya 1. Untuk Y-nya ini tetap 2, dan kita mencari nilai D-nya yaitu 4. 4 dikali 1, 4 ditambah 6, 10 dikurang min 1 yaitu hasilnya 9. Dan seterusnya sampai dengan angka 3 ini berhenti. Selanjutnya ini kenapa ini kok berhenti sampai sini aja? Itu karena nilai X-nya ini sudah lebih besar dari nilai Y-nya gitu. Dan untuk nilai X0 plus X, Y0 plus Y ini kenapa kok bisa kayak gini, Kak? Oke, nilai 5 ini yaitu dari ukuran kanvasnya. Saya menggunakan ukuran kanvasnya yaitu 5,5. Jadi 5 plus 0, ini kan 0-nya ini X ya. X0 plus X, Y0 plus Y. 5 plus 0, 5 plus 2, dan seterusnya. Dan di sini saya juga sudah membuat diagramnya. Oke, kita tentukan apakah ini benar. Oke. Yang pertama ya, 0, X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 2, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya 1. Dan yang terakhir X-nya 3, Y-nya 6. Jadi untuk di sini ini kita menggunakan pencerminan. Ini seperti dibalik saja.
di sini saya juga sudah membuat tabel lingkaran berikutnya dengan nilai X dan Y nya ini yaitu 0 dan 2, sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita akan mencari P ini. Kita menggunakan rumus P sama dengan 1 dikurang radius ini yaitu Y. Jadi 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Dan selanjutnya kita mencari nilai X, Y, dan P nya. Jika P kurang dari 0 maka Y nya tetap, dan jika P lebih dari 0 maka Y nya berkurang. Oke, jadi X nya ini increment tambah 1, Y nya ini tetap, dan untuk nilai P nya kita menggunakan rumus ini karena min 1 ini kurang dari 0, yaitu P plus sama dengan 2 dikali X plus 1, yaitu min 1 ditambah 2 dikali 1 ditambah 1 hasilnya 2. Oke, selanjutnya menentukan nilai X, Y, dan P di bawahnya. Ini kan 2, jadi dia lebih dari 0 maka Y nya berkurang. Jadi ini 2 berkurang 2 dikurang 1 dan ini X nya ini selalu increment, jadi ditambah 1 terus. Oke, selanjutnya untuk nilai P nya ini kita menggunakan rumus ini, P sama dengan P plus 2 dikali X dikurang Y ditambah 1. Nah, XY nya ini kan 2 dikurang 1 1 dikurang 2 yaitu min 1. P nya 2 plus 2 dikali 1 dikurang 2 plus 1 hasilnya adalah 5. Oke, selanjutnya seterusnya sampai dengan 3. Dan untuk nilai X0 plus X, Y0 plus Y, X0 min X, Y0 plus Y ini sama ya dengan yang tadi ini. Kita mengisinya sama karena saya menggunakan ukuran kanvasnya 5, jadi 5 plus 0, 5 plus 2. Oke, 0 ini nilai X dan 2 ini nilai Y. Selanjutnya saya juga sudah membuat diagramnya sama seperti tadi, yaitu kita akan tentukan X0, Y nya 2, X nya 0, Y nya 2, X nya 1, Y nya 2, X nya 1, Y nya 2, X nya 2, Y nya 1, X nya 2, Y nya 1, dan yang terakhir yaitu X nya 3, Y nya 0, X nya 3, Y nya 0. Itu selanjutnya untuk ini dan ini itu yaitu kita pantulkan seperti itu. Oke, di sini saya sudah membuat untuk fungsi titik X, Y warna ini digunakan untuk menggambar satu titik kecil di kanvas. Titik ini penting karena berfungsi sebagai dasar dalam menggambar bentuk yang lebih kompleks. Caranya, kita pakai Filrex XY11 yang akan membuat kotak kecil berukuran 1 kali 1 piksel pada koordinat X dan Y yang ditentukan. Untuk warna titik, bisa diatur sesuai input user menggunakan fill style yang memungkinkan kita untuk memilih warna yang diinginkan. Selanjutnya, untuk fungsi gambar titik simetris X0, Y0, XY warna ini khusus dirancang untuk menggambar 8 titik sekaligus. Tujuannya adalah agar lingkaran yang dibentuk tampak pula sempurna. Kenapa? Karena lingkaran itu simetris, sehingga kita hanya perlu menghitung satu titik pada kuadran tertentu, lalu memantulkan titik tersebut ke posisi lainnya yang simetris. Fungsi ini memanggil fungsi titik yang telah dijelaskan sebelumnya untuk menggambar titik-titiknya pada kanvas. Selanjutnya, fungsi linguist X0, Y0, R warna ini bertugas untuk menggambar lingkaran dengan menggunakan algoritma Bresenham yang merupakan metode yang efisien untuk menggambar lingkaran dan garis. Awalnya,
kita set parameter keputusannya yaitu D sama dengan 3 dikurang 2R. Parameter ini menentukan bagaimana titik-titik lingkaran akan digambar secara bertahap. Lalu, kita menyimpan logika dalam loop while X kurang sama dengan Y untuk menetapkan posisi titik-titik lingkarannya. Jika D kurang sama dengan 0, kita akan menggeser titik ke kanan. Namun, jika D lebih dari 0, kita akan menggeser titik ke kanan dan juga turun, sehingga tetap menjaga keakuratan bentuk lingkaran. Tiap titik yang diproses akan dihitung dengan digambar menggunakan gambar titik simetris untuk menghasilkan lingkaran utuh. Selanjutnya yaitu untuk fungsi buat gambar. Fungsi ini penting untuk mengambil input dari user dan kemudian menggambar lingkaran menggunakan algoritma Bresenham. Kita akan membaca input dari form HTML yang biasanya terdiri dari nilai X, Y, radius, dan warna. Input yang diberikan oleh user akan diproses dan diubah menjadi nilai angka dengan menggunakan fungsi parseIn untuk memastikan bahwa input tersebut dapat digunakan dalam perhitungan. Setelah itu yaitu memanggil fungsi linkBrace untuk menggambar lingkaran sesuai dengan informasi yang telah diinput oleh user. Oke, selanjutnya yaitu fungsi drawMidPoint X0, Y0, R. Fungsi ini menggunakan algoritma midpoint untuk menggambar lingkaran yang juga cukup efisien dan lebih sederhana. Cara kerjanya mirip dengan algoritma Bresenham, hanya saja perhitungan untuk keputusan diubah menjadi D sama dengan 1 dikurang R, sehingga formula dan cara hitungnya sedikit berbeda. Loop akan berjalan selama X lebih dari sama dengan Y, dan setiap titik yang dihasilkan akan langsung digambar pada kanvas. Dalam setiap iterasi, kita memeriksa apakah D lebih dari 0 untuk menentukan bagaimana harus menggeser titiknya, sama seperti proses di algoritma sebelumnya. Oke, di sini jadi kita akan melihat outputnya. Nah, seperti ini outputnya. Untuk X0 nya saya akan pilih 150, Y0 nya 150, dan radiusnya ini 100. Untuk warnanya blue, kita proses. Nah, begini hasil output lingkarannya seperti ini. Oke, baik, terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.